Shalom, semangat pagi teman-teman. Sebentar kita hendak berbincang dan membicarakan tentang pengetahuan mengenai penulisan Alkitab secara singkat, pemahaman sedikit. Semoga menjadi berkat. Kita berdoa sejenak, ya Tuhan, tolong beri hikmat, beri pengertian, beri kerinduan untuk kami boleh belajar dan memahami tentang Alkitab dan penulisannya. Semoga terus kami bertambah-tambah pemahaman kami sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, setiap perkara yang bukan kehendak Tuhan, yang menyesatkan, membelokkan, kami tolak dalam nama Yesus. Amin. Demikian, tahukah saudara bahwa sesungguhnya ada 5 kitab pertama dalam Alkitab. 5 kitab itu merupakan satu kesatuan, sehingga disebut juga dengan Pentatuk. Pentatuk itu, penta itu 5 atau 5 jilid gitu ya teman-teman. Dari 5 jilid buku ini adalah merupakan satu kesatuan yang isinya merupakan Taurat atau Torah dalam bahasa Ibraninya, yang artinya petunjuk atau pengajaran atau untuk menjalankan pengajaran para imam. Demikian, dan tentu yang menjadi pelopornya adalah saat itu memang Taurat diturunkan dalam masa Nabi Musa atau Musa, sehingga disebutlah kitab Musa. Nah, kitab Musa ini atau Torah ini atau Taurat ini, 5 jilid buku atau Pentatuk ini, 5 kitab pertama ini berisi tentang 2 unsur atau 2 hal penting. Yang pertama adalah berisi tentang sejarah. Yang kedua berisi tentang peraturan-peraturan. Sejarah tentang apa? Sejarah tentang asal-usul bangsa Israel dan tentang peraturan yang berlaku untuk bangsa itu. Sementara 5 kitab pertama ini sebenarnya bukanlah Musa yang menulisnya. Memang diturunkan pada zaman Musa, namun disusun di buku, disunting ya, itu secara bertahap oleh 4 kelompok pengarang ya, 4 kelompok. Jadi yang nulis tidak cuma 1 orang, tapi ada kelompok-kelompok pengarang. Ya, setidaknya mulai dari zaman Salomo abad 10 sebelum Masehi sampai pada zaman Esra, yaitu pada abad 5 sebelum Masehi. Kemudian tulisan yang berbeda-beda ini disunting dan digabung, maka menjadilah buku 5 jilid satu yang merupakan satu kesatuan tadi, yaitu Pentatuk. Satu contoh kenapa ini disebut ditulis dalam abad-abad yang berbeda ditunjukkan dalam penyebutan satu tempat, misalkan Gunung Sinai ya, tapi di tempat lain atau di halaman yang lain disebut Horeb. Bangsa Kanaan atau Kanaani di halaman lain disebut bangsa Amori. Ini menunjukkan bahwa adanya satu daerah atau suatu tempat yang disebut beda penyebutannya karena dalam penulisannya pada abad yang berbeda, sehingga penyebutannya menjadi berbeda juga dalam satu tempat tersebut. Misalnya seperti kayak di Indonesia ada namanya kota Sunda Kelapa pada awalnya, lalu di zaman yang lain disebut Batavia, dan kemudian di zaman yang lain sekarang ini Jayakarta, dan akhirnya menjadi Jakarta. Nah, ini satu abad yang berbeda, masa-masa yang berbeda, tapi sama. Batavia pun dan juga Sunda Kelapa pun, Jayakarta atau Jaya Raya adalah Jakarta gitu ya, satu tempat atau kota yang namanya Jakarta. Nah, sementara dalam Perjanjian Baru kita juga perlu memahami sedikit tentang penulisan, yaitu 7 kitab atau 7 surat Paulus yang ditulis oleh Paulus sendiri. Nah, sebenarnya urutannya demikian teman-teman. Yang pertama-tama ditulis adalah 1 Tesalonika. Itu buku yang ditulis oleh Paulus sendiri dan yang pertama ditulis. Yang kedua adalah kitab Galatia atau surat yang ditujukan kepada jemaat di Galatia. Itu tulisan Paulus sendiri yang kedua. Tulisan Paulus yang ketiga ditulis sendiri adalah 1 Korintus, yaitu surat yang ditujukan kepada jemaat di Korintus, surat yang pertama. Yang keempat ditulis adalah 2 Korintus atau surat kepada jemaat di Korintus, tulisan yang kedua dikirimkan, yaitu disebutnya 2 Korintus, itu tulisan Paulus sendiri yang keempat. Yang kelima Filemon, yaitu kitab atau surat yang ditulis kepada Filemon.
Yang keenam, kitab Filipi, surat yang ditujukan kepada jemaat Filipi itu ditulis, yaitu surat yang keenam. Kemudian surat yang ketujuh adalah Roma, yaitu dari tahun 50-an teman-teman. Kitab ini mulai ditulis oleh Paulus. 3 surat lain yang ditulis yaitu Kolose, ya. Yang kedua Efesus, yang ketiga 2 Tesalonika. Ini 3 surat lain ya yang menyusul, ada 1 Kolose, yang 2 adalah Efesus, yang ketiga adalah 2 Tesalonika. Ini sepertinya ditulis oleh penulis atau murid Paulus yang memakai pemikiran Paulus untuk mengembangkan teologi Paulus setelah kematiannya. Nah, sedangkan 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus itu hanyalah mengacu pada ajaran Paulus, sementara yang nulis itu adalah mungkin juga murid-muridnya Paulus. Demikian teman-teman, semoga menjadi berkat. Jadi yang ditulis oleh Paulus sendiri hanyalah 7 surat. Nah, untuk yang 1 Kolose, 2 Efesus, 3, yang 3 adalah 2 Tesalonika, ini sepertinya ya ditulis oleh penulis atau oleh murid Paulus yang memakai pemikiran Paulus tadi, atau mengembangkan teologi yang diajarkan yang senada dengan teologinya Paulus, dan ini ditulis setelah kematiannya justru. Demikian juga 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus hanyalah mengacu pada ajaran Paulus saja. Demikian kiranya menjadi berkat, menjadi pengetahuan, dan semoga kita semakin haus rindu untuk menggali, mencari buku-buku yang memberikan pemahaman tentang Alkitab, sehingga kita semakin boleh punya wawasan yang luas. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.